akan tentukan dulu apa sih yang akan saya bawakan. Misalkan saya itu pengen channel masak, ya saya harus menguasai tentang itu, tentang masak itu. Jadi nanti tidak putus di tengah jalan teman-teman. Jadinya nanti begitu sudah saya bangun channel masak, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, Faiz Tutorial YouTube. Apa kabar saudara-saudaraku semua YouTuber pemula? Apakah kalian sehat-sehat selalu? Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rezekinya dan selalu diberi nikmat sehat. Amin, amin, ya robbal alamin. Di video kali ini saya itu pengen membahas tentang 7 langkah menuju sukses di YouTube ya teman-teman ya. Judulnya cukup menarik. Nah, banyak sekali pertanyaan dari teman-teman dan juga banyak komentar-komentar dari teman-teman yang mengenai tentang tentunya seputar YouTube ya teman-teman ya. Jadi di sini saya sudah menulis, saya kebiasakan dengan menulis seperti ini teman-teman ya. Saya tulis materi saya dan saya akan sampaikan kepada kalian semua sesuai dengan pengalaman saya di YouTube ya, pengalaman dari channel pertama, kedua, ketiga, dan juga keempat ini teman-teman. Jadi saya akan rangkumkan semua sesuai dengan pengalaman ya. Ini banyak sekali terjadi kepada YouTuber pemula ya, kesalahan-kesalahan YouTuber pemula ya, tentang menyikapi atau melaksanakan hobi mereka atau ini ya, karena di YouTube ini bisa dikatakan hobi, bisa juga dikatakan untuk mencari cuan teman-teman. Berawal dari hobi, nanti ujung-ujungnya akan mendapatkan cuan. Namun sebelum saya membahas tentang 7 langkah yang sudah saya tuliskan, ya ada baiknya buat teman-teman yang baru saja bergabung dengan channel ini atau baru saja menemukan channel ini, pastikan kalian sudah support saya dengan cara subscribe channel ini dan juga mengaktifkan tombol loncengnya agar kalian itu tidak ketinggalan ketika saya mengupload video-video terbaru ke channel ini, tentunya seputar YouTube. Jadi buat jam upload saya atau mungkin waktu upload saya untuk sekarang ini, karena saya banyak menangani channel ya, baik channel masak, channel keuangan, dan tutorial YouTube dan juga vlog saya. Jadi yang dulunya saya bisa 2 hari sekali, sekarang kadang 3 hari sampai kadang 5 hari ya teman-teman. Jadi harap dimaklumin. Dan juga itu demi menjaga kualitas konten saya. Nah, dan saya juga tidak lupa untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat saudaraku semua yang sudah mensupport saya dari awal sampai sekarang ini. Nah, untuk 7 langkah sukses ya di YouTube itu teman-teman, itu sebetulnya sangatlah mudah, tapi membutuhkan kesabaran ya teman-temanku, karena memang di YouTube ini gampang-gampang mudah, tergantung dari mood kita ya, tergantung dari mental juga teman-teman ya. Jadi yang pertama itu untuk langkah suksesnya yaitu persiapkan jenis konten. Loh Bang, kok bisa? Kita sebelum, harusnya kan kalau mau jadi YouTuber itu harus menyiapkan channel YouTube. Nah, kalau saya tidak seperti itu teman-teman. Kembali lagi saya membahas tentang saya pribadi. Nanti kalian bisa simpulkan setelah selesai saya bahas 7 ini teman-teman ya. Jadi kalian jangan skip. Jadi kalau buat saya, persiapkan jenis konten yang akan saya upload ke channel YouTube saya. Jadi jangan sampai, tujuannya gini, jangan sampai baru 1, 2, atau 3 video kita sudah kehabisan ide untuk membuat konten-konten di channel kita teman-teman, dan ujung-ujungnya nanti kita akan beralih konten, itu akan merusak channel kita. Sebetulnya bukan merusak sih, untuk mempersulit channel kita untuk berkembang. Jadi contohnya seperti ini, kalau misalkan saya itu pengen jadi YouTuber, saya akan tentukan dulu apa sih yang akan saya bawakan. Misalkan saya itu pengen channel masak, ya saya harus menguasai tentang itu, tentang masak itu. Jadi nanti tidak putus di tengah jalan teman-teman. Jadinya nanti begitu sudah saya bangun channel masak, tiba-tiba berubah menjadi channel tutorial. Tentunya itu sangat apa ya, sangat tidak disukai oleh penonton kita, karena alasan penonton kita di awal itu untuk subscribe channel kita itu tentunya karena menyukai video di awal, tentunya channel video seputar masak. Karena kenapa kalau misalkan tiba-tiba nantinya kalian menggantinya ke channel tutorial, tentunya penonton kalian akan bingung, dan juga kemungkinan besar penonton-penonton kalian itu tidak akan menonton lagi video kalian yang tentang tutorial, karena di awal alasan mereka subscribe ke channel kalian itu karena
suka dengan channel masak kalian. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, yang kedua, ya, yang kedua ini baru kita bikin channel teman-teman. Kalau sudah kita tentukan apa namanya jenis konten kita, baru kita bikin channel ya, seperti itu ya. Berikutnya adalah yang nomor 3 adalah bikin video yang satu niche. Nah, seperti yang saya sudah bahas di awal, kita kalau di YouTube itu alangkah baiknya kita bikin video itu yang satu tema ya. Seperti tadi yang saya bilang tentang konten masak, ya seterusnya konten masak. Kalau misalkan dari awal itu tentang tutorial YouTube, ya dari awal tutorial YouTube. Atau mungkin kalau misalkan dari awal kita membuatnya apa namanya, misalkan konten mancingnya sampai nanti itu konten mancing teman-teman. Itu jadi ini yang saya bahas ini nanti teman-teman saling berkaitan ya, karena ini memang berdasarkan pengalaman saya. Kenapa saya itu bikin banyak channel ya, kenapa enggak misalkan saya bahas ini di channel saya yang pertama karena sudah monet, tapi saya tidak melakukan itu karena itu beda niche. Channel saya yang pertama, Faiz Food Channel, itu tentang masak-masak. Channel saya yang kedua yang sudah monet juga itu tentang keuangan seputar pinjol. Kenapa saya enggak gabung ya? Kalau saya misalkan mau langsung monet seperti itu teman-teman ya, saya tidak lakukan itu karena itu beda pembahasan ya. Jadi itu perlu diperhatikan juga. Kalau bikin video itu harus yang satu niche atau satu tema. Bukan berarti yang tidak satu tema itu tidak bisa dimonet, bukan berarti seperti itu teman-teman, tapi agak lambat untuk naiknya ya. Nah, yang keempat ini tidak kalah pentingnya, kita harus perhatikan ini mengenai mental kita ke depannya ya. Persiapan mental untuk dikritik. Nah, kalau di YouTube ini teman-temanku semua, seperti yang kalian ketahui, mungkin yang sudah membangun dari nol channel YouTube-nya itu sangatlah paham. Karena di YouTube ini bukan hanya kritik yang baik, kita juga bersiap-siap untuk dikritik yang sangat-sangat pedas ya teman-teman, karena memang ada di antara teman-teman kita yang sukanya mengkritik tanpa bisa melihat perjuangan orang lain. Jadi buat mungkin penonton saya di sini, jangan pernah untuk menjatuhkan teman kita. Boleh kritik, tapi untuk membangun saudara kita untuk menuju sukses ke depannya. Jadi saling mensupport, itu bukan kritik yang jelek ya teman-teman ya. Mohon maaf di sini agak banyak nyamuk karena habis hujan teman-teman. Nah itu, jadi pentingnya itu mental kita siapkan. Jadi jangan sampai nanti baru kita apa namanya dikritik sedikit, kita nanti sudah mentalnya down ya teman-teman. Karena memang banyak tipikal-tipikal orang yang tidak suka melihat kita sukses ya. Jangankan orang lain, orang terdekat kita sendiri pun banyak seperti itu ya. Tapi kalian tidak usah hiraukan kalau kalian pengen menuju sukses ke di channel kalian ya teman-teman. Berikutnya, tetap konsisten upload video yang satu niche ya, dan satu tema. Loh Bang, ini kan bukannya sudah dibahas yang ketiga, beda teman-teman ya. Ini saya membahas tentang konsistennya apa namanya uploadnya teman-teman. Misalkan gini, kalian itu dalam bisa mengupload dalam satu hari misalkan sekali ya, kalian konsisten dulu di awal, konsisten satu hari sekali. Kalau misalkan dua hari sekali, 2 hari sekali kalian uploadnya begitu. Seperti itu yang saya maksud konsistennya ya teman-teman ya. Tapi dengan catatan lagi tadi, dengan yang setema ya. Jangan kalian berpindah loncat. Hari ini misalkan bahas tempe, besok lusanya bahas kedelai. Jadi kan nanti beda tema walaupun satu bahan teman-teman ya. Jadi itu yang saya maksud ya. Nah, yang keenam ini teman-teman, namanya kita YouTuber pemula ya. Kita wajib perbanyak nonton YouTube yang setema agar dijadikan acuan ya, atau referensi untuk membangun channel YouTube kita ya. Seperti saya pun pribadi, walaupun saya membahas tentang tutorial, saya itu banyak menonton YouTube tentunya yang setema, yang satu niche. Jadi untuk mengkoreksi dan memposisikan diri saya sebagai penonton teman-teman. Jadi saya itu nonton video channel-channel orang yang besar. Jadi saya di situ memposisikan diri saya sebagai penonton teman-teman. Jadi apa sih yang membuat video orang itu menarik? Apa sih yang membuat saya itu penasaran tentang video orang itu? Apakah thumbnailnya? Apakah pembahasannya? Ya seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita pengen menjadi YouTuber, ya perbanyak nonton video-video YouTube. Gunanya apa? Yaitu tadi untuk kita jadikan acuan
ya, dan juga jadikan referensi untuk kita membangun channel kita ke depannya. Ya, teman-temanku semua ya. Jadi ini berlaku buat jenis konten apapun. Misalkan konten kalian mancing, banyak-banyaklah nonton video tentang mancing ya. Apa sih yang membuat channel beliau itu berkembang dengan cepat? Apakah dengan kualitas videonya, apakah tentang konsisten uploadnya, itu banyak sekali yang bisa kita pelajari teman-teman tentang YouTube di situ. Jadi kalau kalian pengen jadi YouTuber, jangan malas-malas untuk apa namanya nonton YouTube ya, karena kita pengen sukses di YouTube ya banyak-banyaklah nonton YouTube, karena kita bisa mengkoreksi kita di diri kita, dan juga kita bisa memposisikan diri kita sebagai penonton ya, seperti itu teman-teman. Nah, ini yang terakhir yang nomor 7 ini yang juga sangat-sangat penting ya teman-temanku ya. Perhatikan minat penonton. Nah, ini yang sangat perlu kita ketahui ya. Perhatikan minat penonton. Nah, gini saya kasih contoh kalau perhatikan minat penonton ya. Karena misalkan di channel saya lah, kayak saya kasih di channel saya. Saya di channel ini ada pembahasan yang paling disukai oleh penonton ya. Yang thumbnailnya itu kalau nggak salah awalnya channelnya sepi, tiba-tiba jadi rame ya. Yang judulnya itu kalau tidak salah cara untuk menghidupkan channel yang sudah mati ya teman-teman ya. Kurang lebihnya seperti itu, kalian bisa cek-cek sendiri ya. Jadi saya setiap pembahasan saya itu tentunya akan agak nyerempet ke situ untuk menghidupkan channel, untuk membangkitkan channel. Itu yang dimaksud perhatikan minat penonton. Apa yang paling disukai penonton kita teman-teman. Itu yang kita harus banyak-banyak bawakan. Bukan berarti itu harus dikopi ulang, bukan seperti itu teman-teman. Yang paling tidak kita pembahasannya itu nyerempet-nyerempet di video yang rame tadi itu, karena itulah yang paling diminati oleh penonton ya. Banyak orang itu juga mengutamakan algoritma. Kalau saya tidak seperti itu teman-teman. Algoritma itu akan bekerja ketika kita memang mendapatkan minat penonton yang sesuai, atau memang tontonan yang disukai oleh penonton kita ya. Jadi nanti akan justru algoritma itu mengikuti kita ya, karena bagi saya tidak ada satu orang pun yang mengerti benar-benar tentang algoritma ya, karena itu rahasia daripada YouTube itu sendiri teman-teman. Bahkan kalau kalian pengen tahu, ada yang memang karyawan YouTube di Singapura punya channel ya, punya channel sendiri, itu juga penontonnya sepi. Jadi itulah sebagai salah satu bukti bahwasanya tidak ada satu orang pun ya yang memang benar-benar mengetahui tentang algoritma. Nah, saya kasih paham lagi. Seperti misalkan saya mempunyai perusahaan ya teman-teman ya. Saya memiliki banyak karyawan, banyaklah pokoknya karyawan. Apakah mungkin saya akan memberikan rahasia perusahaan saya ke karyawan saya? Tentunya tidak akan semua, tentunya akan ada yang saya sembunyikan untuk menjaga keamanan perusahaan saya. Begitu juga dengan YouTube teman-temanku semua. Walaupun ada banyak kadang-kadang itu kayak seminarnya di YouTube untuk orang-orang konten kreator atau mungkin pekerja-pekerjanya, tapi tidak semua dipublish oleh pihak YouTube-nya itu sendiri, karena itu akan menjadi rahasia pribadi daripada pihak YouTube-nya ya. Jadi sampai di sini dipahami ya teman-teman ya. Jadi itulah tadi 7 langkah menuju sukses di YouTube, atau 7 langkah cara kita membangun channel YouTube kita agar kedepannya itu bisa sukses ya teman-temanku semua. Jadi semoga ini bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, Faiz Tutorial YouTube. Sampai jumpa di video-video berikutnya.